Pembalasan istri dikhianati. Bab 109. Lu kadang-kadang on ya Van, lu kakaknya bego, kesal Sam. Udah kak nggak usah diladeni kak Devan, lerai Kayla menarik Sam sedikit menjauh. Kak Nisa ini bagus nggak buat oleh-oleh? Tanya Kayla pada Nisa. Bagus Ki, buat siapa? Tanya Nisa. Teman-teman Ki. Pasti mereka nagih oleh-oleh kak pulang nanti, ucap Kayla mengambil beberapa model kalung Bali. Kamu nggak beli oleh-oleh kak? Tanya Kayla. Buat siapa? Istri aku di sini, mama sama papa juga di sini, nggak mungkin kak aku beli buat Vivian, goda Sam. Entar keselak anak orang di sana lu Sam disebutin terus namanya, ujar Nisa. Biarin aja, kalau perlu mampus sekalian, sumpah Devan. Keluarga ini tengah sibuk memilih oleh-oleh yang akan dia bawa pulang nanti. Sam juga membeli beberapa baju seksi untuk dikenakan Kayla. Maaf non Vivi, semua anggota keluarga sedang berlibur, ujar pembantu Kirana. Kemana Big? Tanya Vivian penasaran. Bibi juga kurang tahu non, yang jelas Bu Kirana dan Pak Vino sudah beberapa hari nggak di rumah. Kalau Sam dan Sam memang sudah nggak tinggal di sini lagi non. Terus di mana Big? Tanya Vivian penasaran. Bibi nggak bisa jawab non, langsung sama dan Sam sendiri saja takutnya salah penyampaian, ucap sang pembantu. Memang hanya beberapa orang penting saja yang tahu pernikahan Sam saat itu karena Kayla masih sekolah. Di mana saya bisa menemui Sam Big? Paling seminggu lagi mereka pulang non. Seminggu? Gila, liburan kemana mereka sampai selama ini, ketus Vivian kesal. Vivian menghentakkan kakinya lalu pergi. Kenapa seolah aku dan Sam tak boleh bersama lagi susah sekali mencari dia, batin Vivian. Devan sengaja membuat makan malam romantis kali ini dan hanya ada mereka berdua duduk di tepi pantai dengan terpaan angin sepoi-sepoi. Meja yang sudah dihias secantik mungkin dan beberapa kelopak bunga mawar membuat suasana bertambah romantis. Semilir angin malam sedikit membantu Diana dingin, tapi hal itu tidak masalah bagi Diana. Dia cukup menghargai perjuangan Devan malam ini. Kamu suka? Tanya Devan dan diangguki Diana pelan, benar-benar takjub karena lelaki seperti Devan bisa romantis. Aku sudah memesan semua makanan kesukaanmu sayang, ayo dimakan, ucap Devan tersenyum manis. Memang banyak makanan yang sudah dipesan oleh Devan terletak di atas meja. Van, ini terlalu banyak, tidak akan habis olehku. Makan saja sayang, mana yang kamu suka? Diana melihat kiri kanan, dia bingung, semua makanan ini hampir kesukaannya. Apakah Devan ingin membuat dia bertambah gemuk, pikir Diana. Mana aku sanggup menghabiskan semua ini Van. Tenang saja, bala bantuan akan datang sayang, sekarang nikmati dulu makan malamnya. Diana semakin bingung dengan sikap calon suaminya ini. Setelah merasa kenyang, Diana menghentikan makannya. Terima kasih sudah mau menerimaku menjadi bagian dari hidupmu saat ini, aku berjanji tidak akan ada wanita lain selain kamu, ucap Devan menggenggam tangan Diana. Boleh aku minta sesuatu? Tanya Devan. Apa? Pejamkan matamu. Jangan yang aneh-aneh Devan. Tenang saja sayang, aku hanya butuh waktu 5 detik saja, pinta Devan dan akhirnya dituruti oleh Diana. Dalam hitungan kelima buka lagi matanya. 1, 2, 3, 4, 5. Buka sayang, ujar Devan dan Diana membuka matanya perlahan. Dor, dor, dor. Suara keras yang berbunyi di hadapan Diana mengundang rasa penasarannya.
kejutan apa yang disiapkan oleh kekasihnya ini. Dor, satu petasan besar lagi berbunyi dari belakang membuat Diana penasaran dan berbalik. Diana menyaksikan indahnya petasan dengan warna yang memukau menghiasi langit malam, lalu tulisan I love you pada akhir petasan membuat Diana tersenyum manis. Kamu suka? Tanya Devan lagi. Terima kasih Van. Aku yang seharusnya berterima kasih sayang, kamu sudah mau menerima aku dengan segala kekuranganku ini. Tiba-tiba Devan berlutut dan menyematkan cincin di jari manis Diana. Wajah Devan tampak begitu tampan dan menawan di bawah terangnya bulan di langit malam. Van, kapan kamu siapkan semua ini? Tanya Diana dengan raut bahagia yang tidak bisa disembunyikan. Diana benar-benar terharu dengan kejutan ini. Bukan Devan yang siapkan tapi kami, pekik Kayla yang keluar dari persembunyiannya. Kalian, ujar Diana heran. Ya kami Kak, bukan Kak Devan. Jadi, maafkan aku sayang, tapi semua ini ideku, aku ingin memberikan sesuatu yang berbeda untukmu, cengir Devan. Diana hanya menggeleng pelan, dia pikir semua ini Devan yang siapkan tapi ternyata ada Kayla, Sam, Nisa, Kiara bahkan Luna di balik semua ini. Cium, cium, cium. Pekik Kayla. Dev, kenapa lu keluar, kan belum gue suruh. Kesal Devan. Kak Kiara ini Kak nggak asik, dia ngiler lihat makanannya. Aku Kayla tanpa berdosa sedangkan Diana menatap tajam wajah Devan. Maaf sayang. Kamu benar-benar ya Van, gumam Diana menggelengkan kepalanya kecil. Sayang coba kamu lihat ini, ujar Sam sambil menunjuk salah satu gambar sofa pada Kayla di majalah furniture. Sepertinya bagus buat di pojok kamar kita sayang, lanjut Sam menunjukkan sofa berwarna merah. Buat apa? Tanya Kayla polos. Kakak bisa temani kamu nonton drakor sambil tiduran, ini bisa dijadikan sofa dan bisa dijadikan tempat tidur sayang, lumayan buat cari referensi, jawab Sam sambil tersenyum nakal. Modus. Ketus Kayla lalu berdiri dari ranjang. Mau kemana sayang, pekik Sam. Ke tempat Kak Diana sebentar, sahut Kayla sedikit berteriak dan keluar kamar. Sejak Sam terus mengerjainya, Kayla mulai sedikit mengerti mengenai hubungan ranjang. Kak Di. Boleh Ki masuk, ucap Kayla dari luar. Ya Ki, masuk saja nggak dikunci kok, sahut Diana yang sedang mengolesi skincare di wajahnya. Kayla masuk dan melihat kiri kanan, tumben kakaknya tidak mengekori Diana malam ini, pikir Kayla. Mana Kak Devan Kak? Tanya Kayla. Kamu cari Devan atau kakak? Tanya balik Diana membuat Kayla menyengir kuda. Cari kakak. Kenapa? Kak besok bantu Kayla pilih dress buat malam perpisahan sekolah ya. Kenapa nggak sama Sam? Ribet Kak, selera fashion kami berbeda, kalau dressnya terlalu terbuka Kak Sam marah, kalau terlalu tertutup Ki gerah Kak, jadi sama kakak saja ya, please, mohon Kayla. Itu bukan berbeda Ki, tapi mau ngejaga kamu, biar nggak dilihatin orang, jelas Diana. Tapi tetap saja Kak banyak aturannya. Emangnya Sam ngijini kalau kita perginya berdua? Pasti boleh deh Kak, Ki nggak tahu bali entar nyasar kalau pergi sendiri, Ki juga bakal jelaskan ke dia nanti. Boleh deh sekalian kakak juga mau cari gaun buat acara tunangan. Tunangan siapa? Kakak? Tanya Kayla cepat. Bukan. Baru juga semalam dilamar udah langsung tunangan aja, buat abangnya kakak. Oh. Kirain Ki kakak, tapi kalau kakak juga nggak apa-apa, lanjut Kayla tersenyum manis. Doain aja Ki, sahut Diana menanggapi.
Gue yakin elo dalangnya Van, tunjuk Sam. Abisnya gue muak lihat keluarga mereka biar si Vivian rasain nikah sama pengusaha bangkrut itu, dia rela menjual harga dirinya demi uang, sekarang rasakan nikmatnya jadi miskin. Tapi kalau Alex bangkrut Vivian pasti akan mengganggu Sam kembali secara kita sama-sama tahu karakter Vivian seperti apa, ujar Andre. Malam ini hanya Ardian, Devan dan Andre yang sedang berkumpul membahas kehidupan Vivian dan Alex. Kalau Sam sampai tergoda gue sunat 2 kali di Andre, besar pengorbanan Kayla untuk dirinya, sahut Devan. Kalian tahu sendiri bukan di saat teman-temannya menikmati masa remaja Kayla harus terbelenggu pernikahan dengan Sam, meskipun endingnya bahagia tapi gue salut sama Kayla yang bisa diatur oleh keluarga, banyak anak seusianya dia yang mengikuti egonya sendiri padahal orang tua sudah berusaha memberikan yang terbaik tetap saja ditolak terus ujung-ujungnya sewaktu terbentur kembali ke orang tua tapi Kayla beda dia mengikuti alur yang sudah keluarganya tetapkan meskipun dia menikah tanpa tahu tujuan dan tidak mengerti segalanya bahkan Sam sampai makan hati karena dia, jelas Devan panjang lebar dan diangguki Ardian setuju dia saja yang sudah dewasa dulu sempat menolak perjodohan tapi Kayla tidak. Tapi kayaknya nggak Devan, lihat kemana Kayla diikuti mulu sama Sam, apalagi kita tahu Sam dari dulu tipe lelaki setia, jauh beda sama lu buaya darat, tunjuk Ardian pada sepupunya ini. Gue udah tobat bro, sejak sama Diana nggak berani lagi gue, Diana galak. Udah ketemu pawangnya ya Van, ujar Andre sedikit terkekeh. Tapi syukur deh lu udah tobat dan Diana bisa nerima semua keburukan lu di masa lalu. Gue juga nggak ngangka Diana bisa berubah pikiran begitu cepat, tapi thanks udah bantuin gue bro, ucap Devan. Vivian sibuk mengotak-atik ponselnya tapi tetap tidak bisa menghubungi Sam ataupun Kayla. Tiba-tiba Vivian teringat akan kejadian pembatalan pernikahannya dan Sam, saat itu undangan sudah disebarkan bahkan pernikahan mereka hampir 90% rampung, lalu siapa perempuan pengganti dirinya jika memang benar terjadi pernikahan saat itu? Vivian mengangkat tangannya, cincin berlian yang dilingkari Sam di jari manisnya dia pakai kembali setelah dia menggugat cerai Alex. Vivian benar-benar bertekad untuk kembali pada Sam karena Vivian yakin masih ada dia di hati Sam. Tidak semudah itu perempuan lain yang baru Sam kenal bisa masuk dalam kehidupan Sam pikir Vivian jikapun sudah ada perempuan lain Vivian siap menggeser posisinya dan menggantikan perempuan itu. Akan aku tunggu Sam sampai kamu pulang, jika perlu aku akan menjebakmu agar kembali padaku lagi, batin Vivian sambil tersenyum licik. Kapan acaranya? Tanya Sam pada Kayla yang meminta izin padanya untuk pergi berdua dengan Diana. Senin Kak. Ini masih Kamis sayang, masih ada waktu. Tapi kita pulangnya Sabtu Kak. Minggu pasti lelah dan banyak yang harus bereskan. Mana ada waktu lagi? Kenapa harus dengan Diana sayang? Kakak bisa menemanimu. Kakak banyak larangannya, lagi pula pergi bersama Kak Diana bukan ide buruk Kak. Ki suka selera fashion Kak Diana simple tapi terlihat elegan. Ini untuk acara perpisahan Kak, hanya sekali ini, mohon Kayla membuat Sam ikut iba. Baiklah, tapi dengan satu syarat, ujar Sam. Apa? Tanya Kayla cepat. Mandikan kakak. Bagaimana? Tanya Sam dengan menaikkan satu alisnya. Kayla menghela nafas panjang dan sedikit menggeleng sekarang Sam selalu meminta barternya jika dia meminta sesuatu hal.
Lihat yang itu Mbak, tunjuk Diana pada pegawai butik. Ini bagus Ki, nggak terlalu kelihatan banget terbukanya, warnanya juga nggak terlalu mencolok. Kalau kamu yang pakai pasti cantik deh. Entar pas acara kakak yang dandani kamu biar kayak princess gitu, ujar Diana. Apa nggak terlalu mewah ini Kak? Takutnya malah jadi pamer gitu. Nanti nggak usah pakai aksesoris Ki, ini udah bagus kok, tapi sesekali tampil mewah nggak masalah juga Ki, kamu istri dari CEO perusahaan besar. Yang tahu hanya sebagian orang Kak, teman sekolah Ki mana tahu, lagi pula Ki baru selesai sekolah, apa kata mereka kalau tahu Ki menikah? Alah nggak usah dengarkan ucapan orang Ki, yang jelas kamu bahagia, saran Diana. Tapi Ki, kakak boleh nanya sesuatu? Apa Kak? Apa rumah tangga kamu dan Sam berjalan baik? Baik. Seperti yang kakak lihat saat ini, jawab Kayla polos. Ki, kamu masih muda, bagaimana cara kamu memperlakukan Sam sebagai suami kamu? Ya begitu saja Kak, Kak Sam cukup mengerti dengan keadaan Ki, begitu juga Ki, jika Kak Sam ingin sesuatu ya Ki berikan jika Ki bisa, jelas Kayla polos. Soal Ranyang Ki, tanya Diana lagi, dia sedikit penasaran bagaimana kehidupan berumah tangga. Dari awal kami menikah kami tetap memutuskan tidur satu ranjang Kak, meskipun belum ada cinta, tapi lama-kelamaan Ki dan Kak Sam saling terbiasa, bahkan jika bangun pagi salah satu di antara kami ada yang hilang pasti panik dan berteriak mencari. Terkadang jika mengingatnya lucu Kak, awalnya dibatasi guling tapi lama-lama jadi bucin, ujar Kayla tertawa sambil menjelaskan pada Diana. Menurut kamu Devan bagaimana?